Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat snippet di dalam Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu snippet, snippet adalah sebuah template kode program untuk mempercepat codingan kita. Bagaimana cara membuat snippet dan bagaimana cara penggunaan dari snippet ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke praktiknya. Oke, yang pertama silakan teman-teman buka kode editor Visual Studio Code-nya. Sekarang kita buat folder baru di desktop, klik kanan, kemudian new, kemudian pilih folder. Nah, kita beri nama foldernya misalkan snippet. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman open folder. Kemudian kita pilih folder snippet, kemudian select folder. Sekarang kita akan membuat file di dalam folder snippet. Oke, kita klik new file, kemudian kita beri nama filenya adalah coba.js. Oke, seperti ini. Yang pertama kita akan coba snippet untuk file JavaScript. Contoh sederhananya, misalkan di dalam file coba.js ini kita mau menuliskan console.log gitu ya. Kan biasanya kita menulis console.log. Nah, seperti ini. Untuk mempersingkat penulisan kode program ini, kita bisa menggunakan user snippet. Bagaimana cara membuat snippetnya? Silakan teman-teman ke sebelah kiri di bagian bawah, ini ada minutes. Kemudian klik, teman-teman pilih user snippet. Di sini banyak sekali bahasa pemrograman yang kita bisa buatkan snippet gitu ya. Karena sekarang kita mau coba untuk JavaScript, maka teman-teman pilih javascript.json ini. Atau kalau di sini tidak ada, silakan teman-teman bisa cari di bawah seperti ini. Oke, kita pilih javascript.json. Isinya seperti ini. Di sini ada baris komentar. Nah, ini boleh teman-teman hapus, boleh juga teman-teman tidak hapus gitu ya. Nah, di sini sudah ada contoh pembuatan dari snippetnya. Yang pertama harus ada nama snippetnya. Kemudian di dalamnya ini ada beberapa properti. Yang pertama yaitu prefix, kemudian ada body, kemudian ada description. Untuk description ini opsional ya, jadi boleh teman-teman tulis atau tidak gitu ya. Tapi untuk yang prefix dan body ini, kedua properti ini harus teman-teman tulis. Prefix di sini adalah keyword atau kata kunci yang kita buat sendiri. Ketika di tab, maka nanti akan menampilkan isi dari body yang di sini. Oke, langsung saja kita buat snippetnya di bawah ini. Yang pertama yaitu yang harus ada adalah nama snippet. Misalkan kita buat nama snippetnya adalah console. Properti pertama yaitu prefix. Properti yang kedua yaitu body. Nah, di sini kita tuliskan console.log. Oke, seperti ini ya. Kita save, kemudian kita kembali ke file coba.js. Untuk membuat baris program seperti ini, kita tinggal menggunakan keyword yang sudah kita buat barusan. Jadi, teman-teman tinggal ketikkan CLG, maka di sini sudah keluar keywordnya. Tinggal teman-teman tap di keyboard. Oke, sekarang kita coba lagi CLG, tab di keyboard. Nah, maka sudah seperti ini. Tapi di sini ada yang perlu diperbaiki. Harusnya tab stopnya ini berhentinya di sini. Karena kita akan menuliskan sesuatunya di sini. Ini ada yang perlu kita perbaiki di dalam snippetnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan $, kemudian angka 1. Ini artinya ketika di tab, maka tab stopnya akan berhenti di dalam kurung sini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke file coba.js. Oke, ini kita boleh hapus semua. Kemudian kita ketikkan keywordnya yaitu CLG, kemudian tab di keyboard. Nah, sekarang untuk tab stopnya ini sudah berhenti di dalam kurung ini. Nah, di sini nanti kita langsung bisa menuliskan, misalkan nama saya adalah Sarjana Coding, misalkan seperti ini.
Saya akan kasih contoh satu lagi, misalkan kita mau membuat sebuah ajak gitu ya. Ini teman-teman boleh hapus dulu. Untuk membuat sebuah ajak, biasanya kita membuatnya seperti ini ya. Jadi kita tulis $.ajak. Nah, di sini ada properti yang pertama yaitu URL. Kemudian properti yang kedua yaitu ada method. Properti berikutnya yaitu ada data type. Properti berikutnya yaitu ada data seperti ini ya. Properti berikutnya yaitu success. Oke, seperti ini. Misalkan setiap kali kita butuh ajak seperti ini, kita nulisnya manual seperti ini, maka itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Daripada kita mengulang kode program yang sama, maka lebih baik kita membuat snippetnya. Oke, sekarang kita pindah ke file javascript.json. Untuk membuat snippet yang baru, di sini teman-teman tambahkan koma seperti ini. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu harus ada nama snippetnya. Misalkan create ajax. Properti yang pertama yaitu prefix. Prefixnya misalkan kita buat ajak seperti ini, kemudian properti yang kedua ada body. Di sini cara buatnya beda dengan yang pertama. Ini kalau untuk satu baris gitu ya. Kalau contoh yang ajak ini kan ada beberapa baris. Cara buatnya di sini kita buat seperti ini ya. Oke, di sini kita tulis seperti ini $.ajax. Oke, di sini kita tuliskan seperti ini $.ajax. Kemudian di bawahnya kita tuliskan URL seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu. Kemudian kita kembali lagi ke file coba.js. Nah, di sini kita tuliskan keywordnya ajak seperti ini ya. Di sini kita pilih yang namanya adalah create ajak. Kita tab, nah maka sudah dibuatkan seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada yang beda ya. Harusnya untuk URL ini ada indentasinya. Nah, sedangkan di contoh yang kita buat di snippetnya tidak ada. Untuk membuat indentasinya, sekarang kita kembali lagi ke javascript.json-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan \t seperti ini ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita coba lagi di sini. Kita hapus dulu, kemudian di sini kita tulis ajak. Jangan lupa teman-teman sebelum di tab, pastikan dulu sudah memilih yang namanya adalah create ajak. Kemudian tab di keyboard. Maka di bagian URL, di sini sudah ada indentasinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian ini. Kembali lagi kita ke file javascript.json. Oke, berikutnya kita tulis method. Seperti ini. Jangan lupa sebelumnya method kita tambahkan \t untuk membuat indentasinya. Di bawahnya kita tulis \t, kemudian data type. Berikutnya \t, kemudian data, kemudian \t success function, Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke file coba.js. Nah, ini kita hapus dulu. Sekarang kita tuliskan keywordnya yaitu ajax, seperti ini. Di sini ada yang kurang, di bagian data ini kurang koma, terus di bagian paling bawah ini harusnya posisinya ke sini gitu ya. Oke, sekarang kita perbaiki. Kembali lagi ke file javascript.json. Yang pertama kita tambahkan koma di sini, kemudian di paling bawah kita hapus \t-nya.
Kemudian di sini kita kasih titik koma. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita kembali lagi ke file coba.js. Oke, ini kita hapus dulu, kemudian kita tulis keywordnya yaitu Ajax, seperti ini. Oke ya, ini sudah sama dengan contoh yang kita buat di atasnya. Oke, ini ada yang perlu diperbaiki lagi. Untuk tab stopnya ini kan langsung ada di akhir. Pengennya tab stopnya itu pertamanya ada di sini. Setelah di tab nanti pindah ke sini, tab berikutnya pindah ke sini, tab berikutnya pindah ke sini gitu ya. Nah, ini kita akan perbaiki dulu. Sekarang kita kembali ke file javascript.json-nya. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan $1 gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan $2. Di sini kita tambahkan $3. Kemudian di sini kita tambahkan $4. Kemudian di sini kita tambahkan $4. Yang terakhir kita tambahkan di sini $5 gitu ya. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita kembali lagi ke file coba.js. Oke, sekarang ini kita boleh hapus. Kemudian kita tuliskan keywordnya kembali Ajax gitu ya. Tabs. Maka sekarang tab stopnya sudah ada di sini. Oke, misalkan di sini kita tulis mahasiswa.php. Oke, sekarang kita tab. Maka tab stopnya akan pindah ke sini. Misalkan metodenya adalah post, tab lagi, maka kursornya atau tab stopnya sudah pindah ke sini. Misalkan di sini JSON seperti ini. Kemudian kita tab lagi, maka tab stopnya sudah pindah ke sini. Oke ya teman-teman, itu adalah contoh membuat snippet lebih dari satu baris kode program seperti ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membuat snippet di dalam HTML gitu ya. Nah, sekarang kita buat file baru dengan nama coba.php gitu ya. Nah, di dalam file PHP ini kan kita bisa menyisipkan kode HTML. Oke, misalkan kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kita ketik tanda seru di keyboard, kemudian tab. Oke, seperti ini. Misalkan di sini kita mau menuliskan tag PHP gitu ya. Jika teman-teman ketika ketikkan PHP seperti ini, kemudian tidak ada pilihan untuk membuat tag PHP-nya, maka teman-teman bisa membuat snippet-nya sendiri gitu ya. Oke, caranya sama, silakan teman-teman ke minutes, kemudian user snippet. Nah, di sini teman-teman pilih PHP. Oke, seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi. Yang pertama kita buat dulu untuk namanya, misalkan namanya adalah inline PHP gitu ya. Properti yang pertama yaitu prefix. Prefixnya misalkan PHP seperti ini. Kemudian untuk bodinya kita buat seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita coba di file coba.php. Kenapa ketika kita tuliskan PHP seperti ini tidak keluar? Karena kita salah membuat snippetnya. Harusnya ini bukan di PHP, tapi di HTML. Meskipun file ini berekstensi .php, tapi snippet ini digunakan ketika kita mau memulai tag PHP baru gitu ya. Makanya di sini tidak jalan. Kenapa? Karena kita salah membuat snippetnya. Oke, sekarang kita ke minutes, kemudian user snippet. Nah, di sini kita pilih yang HTML. Oke, sekarang teman-teman boleh cut untuk snippet yang ini, kemudian kita pindahkan ke dalam html.json ini. Oke, kita taruh di sini, kita save, kemudian kita kembali ke file coba.php. Kalau sekarang teman-teman ketikkan keywordnya PHP, maka di sini sudah keluar PHP dengan nama snippet inline PHP. Oke, selanjutnya silakan teman-teman tab di keyboard. Oke, seperti ini ya. Oke, misalkan teman-teman mau membuat snippet untuk echo gitu ya. Untuk echo di PHP itu kan bisa diganti dengan sama dengan seperti ini. Kemudian di sini ada simbol dolar seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan buat snippetnya. Oke, sekarang silakan teman-teman pindah ke html.json. Untuk membuat snippet baru, jangan lupa di sini kita kasih koma. Kemudian sama di sini ada nama snippetnya. Namanya adalah PHP echo gini ya. Oke, di sini prefixnya misalkan PHP gitu ya. Kemudian di bodinya kita tuliskan seperti ini.
kita tuliskan seperti ini, kemudian kita save. Sekarang kita kembali lagi ke file coba.php. Oke teman-teman, sekarang bisa tuliskan keywordnya di sini php seperti ini, kemudian tab di keyboard. Oke, di bagian ini harusnya ada simbol dolarnya ya. Oke, kita kembali ke sini. Di bagian ini kita tambahkan $1 lagi. Jadi dolar yang ini adalah string, kemudian dolar yang ini adalah untuk tab stopnya gitu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke file coba.php. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang kita ketikkan lagi keywordnya adalah php gitu ya. Kemudian ketik tab di keyboard. Maka kita sudah dibuatkan baris kode seperti ini. Begitu ya teman-teman penggunaan dari snippet ini. Silakan teman-teman pergunakan snippet ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.